Temperatur lingkungan kerja dan pengendalian temperatur. Iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Heat stress merupakan beban iklim kerja yang diterima tubuh manusia, dan faktor non-iklim meliputi panas metabolisme tubuh, pakaian kerja, dan aklimatisasi. Heat stress atau suhu tinggi ditambah kelembapan tinggi tambah kerja fisik. Heat strain, efek yang diterima tubuh manusia atas beban tekanan panas. Selanjutnya, iklim kerja temperatur. Temperatur adalah ukuran panas atau dinginnya dari suatu keadaan, satuan atau temperatur badan. Core temperatur, suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi sekitar 37 derajat. Ekspektasi otak, jantung, perut, bagian dalam. Sel temperatur terdapat pada otot, tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit yang menunjukkan variasi tertentu. Kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan temperatur luar. Perubahan di luar tubuh tidak melebihi 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin. Selanjutnya, iklim kerja temperatur 3. Keseimbangan panas dalam tubuh manusia. S sama dengan M kurangi E ditambah R ditambah C kurangi W, di mana S adalah kondisi keseimbangan tubuh manusia, M metabolisme tubuh, E panas yang hilang karena evaporasi, R pertukaran panas karena radiasi, C pertukaran panas akibat konveksi, dan W adalah aktivitas kerja. Selanjutnya ada iklim kerja temperatur 6. Penyakit penyebab kepanasan. Yang pertama ada heat rash, kedua heat syncope, yang ketiga ada heat cramp, yang keempat ada heat exhaustion atau kelelahan akibat panas, yang kelima ada heat stroke, yang keenam ada miliaria, yang ketujuh ada dehidrasi, hipertermia, multi-organ sindrom kontinum. Selanjutnya ada iklim kerja temperatur 7. Penanganan, menggantikan cairan, pindahan korban ke ruangan yang lebih dingin, basahi kulit korban dengan pakaian basah atau air, berikan kompres dingin untuk kram, pijat otot yang terkena, rujuk ke pertolongan medis. Pencegahan, menurunkan kondisi panas lingkungan kerja dengan penerapan teknologi pengendalian, spot cooling, ventilasi atau cross ventilation, natural draft, mental shielding, AC, remote control, personal protective defense, pengaturan waktu kerja, hitung maksimum allow exponent time and minimum record free time, dan work rest regimen, suplementasi air dan garam. Pengendalian suhu, tujuannya ialah mengendalikan suhu air dalam tangki proses secara manual ataupun secara otomatis menggunakan on-off controller dan PID controller dengan pemanasan langsung secara batch, dapat menentukan nilai proporsional atau P integral dan derivatif dengan metode coba-coba, metode Armfield, dan metode Ziegler-Nichols. Alat dan bahan, yang pertama ada alat PCT40, yang kedua ada bahan air. Selanjutnya ada dasar teori. Sistem pengendalian proses adalah gabungan kerja dari alat-alat pengendalian otomatis. Semua peralatan yang membentuk sistem pengendalian disebut instrumentasi pengendalian proses. Tujuan utama dari suatu sistem pengendalian adalah untuk mendapatkan unjuk kerja yang optimal pada suatu sistem yang dirancang untuk mengukur performasi dalam pengaturan. Biasanya diekspresikan dengan ukuran-ukuran waktu naik, waktu puncak,
salting time, maximum overshoot, waktu tunda, delay time, nilai error, dan damping ratio. Selanjutnya ada kontrol proses. Sebuah komponen dari setiap sistem kontrol proses industri adalah loop control feedback, terdiri dari proses, pengukuran, pengendalian, dan elemen kontrol akhir, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Jika semua elemen disalin berhubungan, yaitu jika informasi dapat dikirimkan terus-menerus sekitar loop kontrol tertutup dan feedback otomatis yang umumnya ada. Kontrol loop terbuka. Konsep kontrol feedback otomatis bukanlah hal baru. Aplikasi pada industri terjadi pada tahun 1974 ketika James Watt menggunakan bola terbang untuk mengontrol kecepatan mesin uapnya. Pengembangan kontrol feedback otomatis berkembang melambat pada awalnya. Sistem transmisi pneumatik tidak umum sampai tahun 1940, tetapi beberapa dekade terakhir telah melihat studi ekstensif dan pengembangan dalam teori penerapan konsep tersebut. Pengendalian loop tertutup. Pengendalian loop tertutup ini adalah arus informasi ini yang menyediakan sarana untuk kontrol yang memungkinkan pemanfaatan bahan baku dan energi yang efisien. Jika loop terganggu karena alasan apapun, seperti ketika pengendalian ini dikondisikan pada kontrol manual, seperti yang terlihat pada gambar 2, itu dianggap loop terbuka dan tidak ada kontrol otomatis. Diamati juga pada respon transient dari suatu sistem pengendalian, misal gambar 1 dan 2, dalam optimasi agar mencapai target optimal sesuai yang dikehendaki, maka si sistem kontrol berfungsi melakukan pengukuran atau measurement, membandingkan atau comparison, yang ketiga pencatatan dan perhitungan, computation, dan perbaikan atau correction. Lebih mendetail akan dibahas pada bab 5 tentang analisis respon dan pengendalian. Terima kasih. Salam.